Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba pakai jubah serban, dibilang kadal gurun, dibilang ke Arab-Araban. Wah, waktu merdeka Indonesia kok nggak dibilang ke Arab-Araban? Dan Majelis Ulama Indonesia ini tidak digaji ₹1 pun. Kami ini semuanya volunteer, sukarela saja. Dan biasanya yang dikirim itu adalah orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan menurut organisasi-organisasi massa yang mengirimkannya. Halo netizen, saya Kori Olivia kembali hadir menemani Anda di Tagar TV, dan kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain, yang biodatanya dipertanyakan. Sempat katanya ijazahnya palsu. Bagaimana bisa ijazah palsu tapi bisa jadi Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia? Langsung saja kita sapa tamu spesial saya. Halo Tengku, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, Tengku, apakah Anda saat ini masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia? Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih. Setelah tahun 2010 pertama sekali saya jadi Wakil Sekjen, kemudian terpilih lagi di Munas MUI yang ke-9 di Surabaya tahun 2015 dan masih bertugas sampai 2020 ini. Sampai musyawarah nasional yang berikutnya, yang ke-10. Akan ada lagi pemilihan baru untuk pengurus baru Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oke, ini bagaimana proses pemilihan Tengku hingga terpilih sebagai Wakil Sekjen MUI? Ya, saya tuh bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat itu sudah 22 tahun ya. Sejak tahun 1998 itu saya sudah bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi saya itu kemudian mengikuti proses dari bawah. Ketika saya pindah dari Medan ke Jakarta tahun 1998, saya itu bergabung ke pengurus besar Matlaul Anwar karena sebelumnya saya memang sudah bergabung di Matlaul Anwar di Sumatera Utara sebagai wakil ketua. Sampai di sini ada musyawarah nasional muktamar Majelis Matlaul Anwar, yaitu Ormas Islam yang berdiri tahun 1916 di Menes. 4 tahun setelah Muhammadiyah, 10 tahun lebih dulu dari NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, saya kemudian diutus setelah menjadi pengurus besar Matlaul Anwar, diutus ke MUI sebagai perwakilan dari Ormas Islam Matlaul Anwar. Sebab kita ketahui kan MUI ini seperti tenda besar ya, kumpulan dari sekitar 60-an ormas Islam yang ada, bergabung itu di dalam satu tenda besar atau satu gedung besar namanya Majelis Ulama Indonesia. Di situ saya mula-mula bergabung di Forum Ukhuwah Islamiyah. Kemudian meningkat ke Komisi Dakwah bersama almarhum Hussein Umar. Kemudian saya masuk ke Komisi Fatwa, kemudian pada Muktamar tahun 2010 itu saya dipilih oleh formatur 17 orang menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia untuk periode pertama tahun 2010. Kemudian 2015 saya terpilih lagi di Muktamar itu untuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia periode yang kedua. Dan Majelis Ulama Indonesia ini tidak digaji ₹1 pun. Kami ini semuanya volunteer, sukarela saja. Dan biasanya yang dikirim itu adalah orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan menurut organisasi-organisasi massa yang mengirimkannya. Seperti dari Muhammadiyah itu ada Profesor Dr. Din Samsudin. Itu kan udah mapan ya. Dari NU misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu itu beliau adalah staf ahli Presiden SBY. Jadi bukan orang-orang yang mencari makan di Majelis Ulama Indonesia ini. Dan Majelis Ulama Indonesia ini bukan jabatan publik atau jabatan negara, tidak. Jadi kami ini bukan underbo negara dan bukan juga lembaga negara. Pernah, ini satu saya ceritakan yang tidak diketahui oleh umum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuskan menteri kabinetnya, sekretaris kabinet yaitu Bapak Jelalahi
untuk bertemu dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu Pak SBY meminta agar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi lembaga fatwa negara. Ini kebaikan Bapak SBY. Ada 2 kali Pak Sudi Silalahi bertemu dengan pengurus teras. Kemudian dibawa ke rapat pimpinan pada hari Selasa. Waktu itu saya hadir dan saya sudah diberitahu sehari sebelumnya. Yang memimpin sidang Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil ketua umum waktu itu. Dan alhamdulillah dari 17 pengurus pimpinan pusat Majelis Ulama tidak ada satupun yang setuju ketika MUI akan diminta menjadi lembaga fatwa negara, diberikan tunjangan sekelas menteri, ini seperti KPK gitu ya, seperti Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi tidak ada satupun yang setuju. Saya sendiri dengan Khalil Ridwan, Kiai Haji Khalil Ridwan itu yang paling keras. Saya katakan kalau Flur waktu itu menerima menjadi lembaga fatwa negara, saya berhenti dari Majelis Ulama Indonesia. Tidak sanggup kami menghadapi para pendiri MUI seperti Buya Hamka dan lain-lain yang memang sejak dahulu menjaga jarak. Kita ini bukan khadimul bukan khadimul a'imah. Kita bukan pelayan penguasa. Tapi MUI itu khadimul ummah. Kita adalah pelayan masyarakat. Membimbing ummah, himayatul ummah, membimbing umat agar lurus kepahamannya sebagai Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah. Kemudian kita juga sebagai sodiqul a'immah, sahabat daripada penguasa. Jadi kalau salah kita beri peringatan, namanya sahabat, salah dikasih nasihat. Kalau betul ya kita sokong, begitu. Akhirnya tidak jadi lembaga fatwa negara itu. Meskipun kemudian Pak SBY mengeluarkan keputusan Presiden nomor 154 tahun 2012 bahwa MUI itu adalah partner pemerintah. Jadi sodiqul a'immah, partner pemerintah untuk mengeluarkan fatwa jika negara memerlukannya. Dan untuk itu MUI berhak mendapat bantuan daripada uang APBN yang disalurkan lewat Kementerian Agama. Dan sejak itu kita diberi 3 miliar setahun. Ya kecil sekali lah untuk mengelola 34 provinsi, itu sangat kecil sekali. Karena membayar gaji pegawai dan listrik dan telepon saja sudah 5 miliar hampir setahun. Nah, dan kita dipinjami gedung dari Kementerian Agama yang di Jalan Proklamasi nomor 51. Nah, sejak itu saya tetap sampai sekarang dan sikap MUI tetap sebagai sahabat daripada pemerintah, sodiqul a'immah, tapi khadimul ummah, pelayan umat, himayatul ummah, menjaga umat, kemudian memberdayakan ekonomi umat dan memberdayakan visi misi MUI yaitu sebagai Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah, Islam yang moderat, tidak kolot, tidak pula membebek kepada kepentingan oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Nah, itulah yang bisa saya ceritakan tentang Majelis Ulama Indonesia dan bergabungnya saya di situ sudah 22 tahun. Sehingga kalau ada isu Tengku Zulkarnain itu HTI, belum ada HTI di Indonesia, saya sudah di Majelis Ulama Indonesia. Dan kita tidak pernah sebagai pengurus HTI dan tidak pernah terlibat dalam gerakan-gerakan seperti itu. Karena visi MUI itu sudah jelas. Kita itu mendukung NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan falsafah negara Pancasila dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Itu kesepakatan negara. Kalau kesepakatan MUI itu pasti mengikuti kesepakatan. Sebab Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, kamu wajib menepati kesepakatan, menepati perjanjian. Nah, Indonesia ini menurut pandangan MUI adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri, negara yang berdiri dengan kesepakatan dan persaksian. Dan 90% waktu itu yang mengakui Indonesia ini sebagai NKRI, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, berfalsafah Pancasila dan berundang-undang Dasar 45 itu 90% saat kemerdekaan
17 Agustus 1945, kemudian Undang-Undang Dasarnya tahun 1945 tanggal 18 Agustus, 90% adalah orang Islam. Dan kita menepati kesepakatan itu sampai sekarang. Oleh karena itulah MUI secara keseluruhan 34 provinsi ditambah seluruh pengurus pusat menolak tegas RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang mau memeras Pancasila itu menjadi Trisila. Di situ dikatakan ketuhanannya bukan ketuhanan Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan, tidak lagi berdasarkan syariat. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi bukan dengan kebudayaan, agama menurut syariat kepercayaannya. Saya Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya beragama Islam, kepercayaan saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dijamin 100% oleh negara, jangan ditukar-tukar. Beragama Islam tapi akidahnya adalah kebudayaan Nusantara, tidak bisa. Kalau itu jelas seluruh MUI menolak dengan tegas. Ditandatangani oleh 34 provinsi dan belum pernah terjadi MUI itu menandatangani 34 provinsi untuk satu keputusan, yaitu menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Saya ada di situ. Itu bukan berarti ekstrim. MUI itu tetap moderat. Justru kita itu berpegang teguh kepada kesepakatan agar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini tidak terpecah-pecah. Konsisten dengan perjanjian, karena negeri ini didirikan atas perjanjian dan kesaksian. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, Tengku, kita kembali ke biodata Anda yang dipertanyakan, Tengku. Ini kan dalam biodata Anda ditulis bahwa Anda melanjutkan studi S2 di Universitas Hawaii, dan Anda juga menjadi pengajar di Universitas Sumatera Utara selama 30 tahun ya. Tapi pengajar di USU, Profesor Yusuf Henuk, mengatakan Anda tidak pernah tercatat sebagai dosen di USU, apalagi sampai 30 tahun. Nah, ini bagaimana, Tengku? Apa betul Anda menulis seperti itu di biodata Anda? Bagaimana sebenarnya riwayat pendidikan Anda, Tengku? Saya itu jadi dosen di USU itu pada tahun 1987, 1 April. SK saya ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan saya mengikuti prajabatan. Sahabat-sahabat saya yang ikut prajabatan dengan saya itu kan masih ada di USU. Tidak ada Henux, tidak ada. Dia dari mana? Dari NTT. Dia. Saya pun nggak kenal dia. Saya itu yang seprajabatan dengan saya, sastra Inggris itu Tengku Tirhayat Sinar. Tengku Tirhayat Sinar ini doktor sekarang. Itu masih sepupu saya, ya, anak Sultan Serdang, anak Sultan Kerajaan Serdang, Tengku Lukman Sinar, paman saya, masih paman saya, dan itu masih tetap mengajar, belum pensiun. Juga ada Dr. Ando Sarifuddin dari Fakultas Ekonomi, profesor. Ada Profesor Dr. Tulus, itu kawan saya mengajar di SMP Mulia, SMA Mulia, kemudian sama-sama jadi dosen tahun 87, beliau sekarang Profesor Dr. Tulus, itu dari FMIPA. Dan banyak, yang seangkatan saya itu ada 15 orang. Kawan-kawan saya di USU itu, yang masih tetap mengajar itu sekarang ketua jurusannya Profesor Dr. Edi Setia. Itu sahabat saya, satu angkatan di atas saya. Ada Bahagia Tarigan, ada Umar Mono, ada mantan dosen saya yang menguji saya, sekarang sudah pensiun, Dr. Andes Haji Muhyiddar Mukhtar, MA. Profesor Dr. Bahren Umar Srekar, saya sempat menjadi asisten beliau. Beliau kemudian pensiun muda juga, di usia 52 tahun, ahli semantik sini, beliau menjadi dosen di Universitas Atmajaya. Jadi kalau dibilang saya bukan dosen USU, saya itu ditandatangani SK-nya oleh Menteri. Saya punya karpet, kartu pegawai. Dan saya pensiun sampai sekarang dibayar dengan baik. Saya itu 29 tahun, 6 bulan atau 7 bulan menjadi dosen. Baru saya minta pensiun. Sebab saya lebih memilih karir di luar pegawai negeri. Lebih bebas. Saya bisa bicara apa saja. Kalau saya bisa berkarir apa saja di luar pegawai negeri. Dan saya bisa mengkritik pejabat negara karena saya tidak lagi pegawai negeri. Saya bisa memberi masukan dengan baik kepada pejabat-pejabat negara yang memerlukannya. Nah, dan saya tidak kekurangan uang.
Ya, saya bukan orang miskin untuk urusan itu. Untuk makan saya itu 20%, 30% dari gaji saya itu sudah mencukupi untuk makan kami dengan istri. Saya punya pekerjaan lain sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Riau. Saya punya karir bagus di swasta. Saya pernah jadi direktur keuangan di perusahaan yang lumayan besar. Pernah jadi direktur utama LP3I dan ikut saya berkarir di LP3I untuk membesarkan lembaga pengembangan profesi pendidikan Indonesia itu yang di Sumatera. Saya sempat membesarkannya menjadi direktur penasehat direktur utama di Sumatera sampai saya menjadi direktur utama di Jakarta, di Keramat. Tinggal di Pondok Indah saya. Jadi bukan kaleng-kaleng kata orang Medan saya untuk karir saya. Iya. Dan saya pernah tinggal di Puri Selatan juga. Yang kawan-kawan saya di Puri Selatan Jalan Haji Nawi itu orang bule, orang Korea, orang Australia, satu-satunya orang Islam, orang Melayu, orang Indonesia itu cuma saya. Jadi bagi saya urusan dunia itu tidak terlalu penting. Karena saya tidak pernah berkerut kening untuk mencari nafkah bagi diri saya dan istri saya. Dan saya itu kan kerja yang pakai ijazah itu hanya di USU. Di luar USU saya nggak pernah pakai ijazah. Di karir swasta itu orang memakai prestasi dan akal saya. Tidak pernah ditanya ijazah saya dan saya bisa bekerja dengan baik. Saya pernah kerja di Universitas Al-Azhar Medan. Dan di Universitas Al-Azhar itu sampai sekarang lagu Mars dan Himne Al-Azhar Medan itu ciptaan saya, Tengku Zulkarnain. Saya pernah jadi staf PR3, pembantu rektor 3 di Universitas Habib Hamzah di Medan. Dan lagu Himne dan Mars Universitas Habib Hamzah itu ciptaan Tengku Zulkarnain. Sampai sekarang masih dinyanyikan. Kemudian saya pindah ke Jakarta dan kemudian memulai karir di swasta sampai saya jadi direktur utama LP3I. Tentu perusahaan-perusahaan besar begini menggaji saya dengan besar, memberikan fasilitas besar. Saya tinggal di Pondok Indah dengan mobil dinas yang cukup bagus. Masa mau menerima orang dengan ijazah palsu? Hah? Coba pikirkan itu. Jadi kalau mau berakal, kalau dia itu seorang profesor harusnya akalnya cerdas. Kawan-kawan kuliah saya kan masih bersebaran di mana-mana. Jadi tidak perlu diragukan kalau soal itu. Tapi kalau dia ada bukti, saya pernah memakai ijazah palsu, silakan aja tuntut ke polisi. Di mana saya bekerja pernah pakai ijazah palsu, silakan. Kalau saya disuruh tunjukkan ijazah, gila Pak. Itu dokumen rahasia pribadi itu KTP, paspor, kartu rumah tangga, kartu pajak, termasuk ijazah. Itu dokumen rahasia yang tidak bisa diberitahukan pada orang. Dan saya sudah pensiun, urusan apa saya dengan ijazah saya? Saya mau kuliah di mana? Kawan-kawan kuliah saya di mana-mana berserak-serak. Itu Marisa Haq salah satu kawan kuliah saya. Itu S2. Nah, jadi tidak peduli saya dengan urusan itu. Apalagi sekarang dunia modern. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan tidak diperlukan lagi ijazah, yang perlukan akal. Dan saya sudah mengalami itu. Bayangkan Rektor Utama LP3I pakaiannya jubah serban. Rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pakai jubah serban. Berarti kan diakui akalnya, bukan diakui pakaiannya atau gelarnya. Terus apa urusannya dia dengan saya? Saya nggak kenal dia, dia nggak kenal saya. Saya merugikan apa atas dirinya? Dia bukan pengawas saya, dia bukan rektor USU. Dia bukan dekan Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra tempat saya bernaung. Itu ya ada urusan apa dia nanya-nanya ijazah saya? Yang lucu itu kalau saya baca ya tulisan dia itu dikirim ke saya melalui Twitter. Dia katakan sejak tahun 1956 dia lihat di website USU ya. Tidak ada nama dosen USU yang namanya Tengku Zulkarnain. Sejak tahun 1956 USU berdiri. Saya malas jawab. Sebab USU nggak berdiri tahun 56, berdiri tahun 51. Dua fakultas pertama, fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Nah, kalau dia bilang sejak tahun 56 tidak ada dosen USU yang namanya Tengku Zulkarnain, saya jelaskan di sini bahwa kakek saya namanya Dr. Tengku atau Raja Saudin, adiknya Dr. Raja Kamarudin, adiknya lagi Meister Awaluddin, ini pendidikan zaman Belanda. Sepupu beliau adalah Profesor Dr. Tengku Zulkarnain SH. Pendiri Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dari nama beliau itulah diambil nama saya.
Kan masih kakek saya itu, Profesor Dr. Tengku Zulkarnain SH. Dari beliau itu diambil nama saya, Tengku Zulkarnain. Masa nggak ada dosen USU katanya, sejak tahun 56. Orang begini gimana dilayani? Terus saya digaji dari mana coba? Pensiun saya kan dari negara Republik Indonesia. Soal saya pindah dari USU ke Jakarta itu urusan saya dengan USU. Negara memberi pensiun, ngapain dia nanya-nanya urusan saya? Dia urus saja dirinya sendiri. Begitu kira-kira, ya. Jawaban saya. Ya. Oke. Jadi pekerjaan Tengku saat ini apa, Tengku? Saya banyak sekali pekerjaan. Pertama saya masih penasihat keuangan di satu perusahaan besar, finance, syariah. Kemudian yang kedua saya ini Dewan Pengawas Syariah di Bank Riau. Ya lumayan, tiap tahun saya dapat bonus lumayan besar. Dan pengawasan yang kami lakukan dengan Profesor Dr. Suryan Jamrah itu terbaik di Indonesia. Kalau nggak juara 1, juara 2. Pengawasan terbaik di bank syariah yang ada di Indonesia. Itu Bank Riau itu walaupun asetnya cuma 2 triliun, tapi kami pengawasan terbaik dan selalu mendapat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Bukan kaleng-kaleng kami kerja dengan Profesor Suryan ya. Nah, jadi selain itu saya juga punya banyak pekerjaan. Saya ini pelukis kanvas kaligrafi. Lumayan harganya. Satu kanvas itu saya bisa jual 15-20 juta. Satu lukisan. Dan saya itu kalau saya nggak berhenti main musik, lagu-lagu saya banyak. Dijual, dibeli. Boleh dilihat lah di Al-Azhar Medan, Universitas Amir Hamzah, itu lagu ciptaan saya, Mars dan Himne. Atau dilihat di Sang Guru Official. Di YouTube, channel YouTube Sang Guru Official. Ada satu lagu yang saya ciptakan tahun 1982, saya masih SMA. Lagu itu saya beri judul Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Saya cerita bagaimana keindahan tanah air, kecintaan saya terhadap bangsa ini. Walaupun saya orang Melayu, bapak saya, ibu saya Cina dari Bagan Sepiapi, kakek saya dari Pagaruyung, Sumatera Barat, nenek saya dari Aceh. Saya ini anak Nusantara. Dibesarkan di Sumatera Utara, Sumatera Timur, di Medan. Anak Melayu. Tapi saya menciptakan lagu keroncong. Dengan aransemennya, dengan musiknya, dengan cengkok keroncongnya, dengan syair, dan sekalian saya mencipta lagu dan saya menyanyikan vokalnya. Boleh, coba nyanyikan Tengku. Bisa, kalau keroncong bisa dilihat di YouTube ya, di channel Sang Guru ya. Bisa insya Allah. Yang lain. Boleh coba nyanyikan dikit aja Tengku. Negaraku yang tercinta, Indonesia Raya, dan merdeka dengan tebusan darah syuhada pahlawanku. Nah, kira-kira begitulah lagunya ya. Bisa dilihat di Sang Guru. Mantap. Sang Guru Official ya Tengku ya? Ya, Sang Guru Official, Keroncong Negaraku Indonesia Raya. Oke Tengku, terima kasih banget Tengku sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Sehat selalu Tengku. Dan mungkin netizen yang mau dengar suara Tengku lebih banyak lagi lagu-lagu Tengku yang lainnya bisa langsung ke Sang Guru Official ya Tengku. Tidak hanya satu lagu. Ya. Saya itu, ada banyak ya? Tidak, hanya satu lagu aja. Saya itu mantap. Sudah berhenti nyanyi tahun 1988 ya. Jadi kalau saya punya profesi banyak sekali, saya punya kebun juga, punya macam-macam, masih jadi konsultan juga di beberapa perusahaan. Dulu saya itu salah satu finalis bintang radio di televisi pada tahun 1990. Wow. Saya seangkatan dengan Oji Saputra, dengan Faisal Amir, dengan Sandro Tobing, dan di Medan saya termasuk terbaik, 5 terbaik ya. Saya bisa menyanyi Melayu, juara se-Sumatera. Melayu Delhi juga bisa menyanyi keroncong dengan baik. Saya juara pop singer, saya bisa nyanyi jazz, dan saya bisa nyanyi macam-macam Latin dan sebagainya. Dan saya pernah nyanyi di Tiara Hotel ya tahun 1986 itu saya sarjana, kemudian setelah habis kontrak setahun saya berhenti. Dan untuk masuk jadi penyanyi Tiara Hotel waktu itu, hotel bintang 4 satu-satunya di Medan, tidak gampang itu. Mesti bisa lagu-lagu standar yang susah-susah.
Salah satu lagu yang dites di situ adalah lagu Stardust yang dinyanyikan oleh Nat King Cole. Mau dengar nggak? Boleh, boleh Tengku. Saya nyanyikan ya. Oke. And now the purple dust of twilight time still across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wandered down falling and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of years gone by. Sometimes I wonder how I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts of my reverie, and I am once again with you when our love was new. An escape and inspirations, but that was long ago. Now my consolations is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale comes his fairy tale, and I am once again you, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memories of love's refrain. Kira-kira begitu. Keren. Berarti bisa jadi habis ini Tengku nyanyi lagi nih kayaknya. Kalau nggak mau, saya sudah berhenti sejak 88 ya. Saya kenal jemaah tabligh dari Pakistan tahun 1988. Mereka dakwah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dan mereka minta tolong sebagai penterjemahnya saya. Kan saya dosen sastra Inggris. Iya. Setelah saya terjemah tuh saya melihat ya, mereka ini hebat sekali tuh, mengajak orang untuk sholat dari rumah ke rumah, dari Pakistan jauh-jauh ke Indonesia. Kemudian saya bergabung, ikut mereka menjadi penerjemah beberapa hari, dan kemudian saya putuskan saya harus ikut berdakwah, menyampaikan agama kepada orang-orang Islam, supaya mereka semakin taat, semakin soleh. Dan akhirnya tahun 1988 saya harus memutuskan terjun ke agama 100% atau terjun ke musik. Nah, saya istikharah, akhirnya saya putuskan saya harus tinggalkan musik dan saya 100% total di dakwah agama. Meskipun saya masih cari nafkah sebagai dosen linguistik waktu itu, dan saya pindah Jakarta, kemudian saya mendapatkan pensiun setelah 29 tahun 7 bulan pegawai negeri saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih digaji oleh negara. Ya, terima kasih. Oke, Tengku, ini jujur saya sebelum wawancara ini saya merasa nervous. Wah, wawancara Tengku Zulkarnain gitu ya. Karena kan dikenal sangat kontroversial. Tapi sebenarnya begitu ngobrol langsung, wah orangnya asik banget gitu loh. Sebenarnya Tengku sendiri ingin dikenal sebagai orang yang gimana sih? Saya tidak ingin dikenal orang. Kalau sebenarnya saya mengkritik kebijaksanaan orang-orang pemerintah ini, kalau semua stakeholders bicara, DPR RI bicara, ahli-ahli ekonomi, ahli hukum, ahli tata negara bicara, mahasiswa bicara, saya nggak bicara. Saya akan bicara agama aja. Seperti zaman Pak Habibie, itu saya bicara agama aja. Tapi ketika mulai agama rusak, ya, ketuhanan Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, baca Quran di istana pakai lagu Jawa, nggak pernah terjadi sampai 14 abad. Baca Quran disengaja dengan lagu Jawa.
Padahal yang membaca Quran itu juara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia. Mustahil dia nggak bisa pakai lagu Ras, Bayati, Hijaz, Nahwan yang standar diakui seluruh dunia, nggak mungkin. Dia nggak tahu. Ini memang disengaja. Kemudian ada penghinaan terhadap cadar dianggap radikal, celana cingkrang radikal, jubah serban dianggap ini adalah kebudayaan Arab. Padahal semua ormas Islam yang mendirikan negara ini, ya mulai dari Jamiatul Khairat 1901, kemudian Syarikat Islam, kemudian Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah 1912, kemudian Matlul Anwar 1916, kemudian NU 1926, Al-Wasriyah di Medan 1926, Persis 1923 di Bandung, Al-Ittihadiyah 1934 di Medan, kemudian Nahdlatul Wathon di Lombok, Perti di Persatuan Tabligh Islamiyah di Sumatera Barat, PUSA, ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh tahun 1934. Semua pendiri-pendiri ormas Islam ini, termasuk Syarikat Islam dan lain-lain, itu pakai jubah serban. Nggak ada satupun yang nggak pakai jubah serban. Dan tidak ada yang satupun yang pakai jas. Nggak ada satupun yang pakai baju batik. Itu Indonesia belum merdeka. Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba pakai jubah serban, dibilang kadal gurun, dibilang ke Arab-Araban. Wah, waktu merdeka Indonesia kok nggak dibilang ke Arab-Araban? Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Hasan Bandung, Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli. Ini kenapa nggak dibilang sebagai kadal gurun? Kadal gurun mereka memperjuangkan negara Indonesia merdeka, ikut berjihad melawan penjajah Belanda. Tengku Cik Ditiro itu dari Aceh, pahlawan nasional. Tiba-tiba sekarang jadi seperti dimusuhi. Seandainya ya, Presiden ngomong aja, atau Pak Wakil Presiden Yai Hashim ngomong, saudara-saudara berhentikan penghinaan terhadap agama, stop. Pasti orang akan stop. Dan saya pun tidak akan bicara. Tapi kan mereka tidak bicara, pakar-pakar tidak bicara, mahasiswa tidak bicara, DPR RI tidak bicara. Ketika Pancasila mau dibuat jadi Ekasila gotong royong, DPR RI malah ikut-ikutan berpartisipasi mau merubah Pancasila. Ya kita bicara. Nah itu jadi kelihatan Tengku Zulkarnain galak. Padahal orang yang kenal saya itu pelucu, super. Orang saya pemusik kok, saya kan seniman, saya sastrawan, saya seniman. Tidak mungkin dong orang-orang seperti kami ini bengis, itu tidak mungkin. Tapi apa boleh buat gitu, keadaan sekarang memaksa, mau mengembalikan kami ke habitat kami, jangan ganggu agama kami di negeri kami. Presiden bereskan itu orang-orang yang menghina agama, membakar foto keturunan Rasulullah, itu di stop itu. Apa sih untungnya membakar foto seorang ulama di Indonesia? Dia korupsi tidak, koruptor bukan, maling bukan, buka warung tua enggak, buka rumah pelacuran tidak, mengambil hak orang enggak, pegawai negeri tidak, ngambil harta negara bukan, pejabat negara bukan, anggota DPR bukan. Nah, hancurnya negara ini bukan gara-gara ulama. Kok tiba-tiba ulama yang mau diusir, mau dibakarin fotonya, diinjek-injek, dilempari tomat. Harusnya kan presiden ngomong, apa urusan itu? Ada urusan, tapi kan dibiarkan. Ya kita terpaksa bicara, kelihatan galak dong. Padahal sebetulnya kita nggak mau. Saya itu dengan cucu saya itu naik di dada saya, cucu saya itu. Naik diinjek-injek dada saya itu. Kalau ke tempat tidur saya pagi-pagi habis mandi udah ketuk pintu, atau itu kakek mau pada loncat-loncat. Kalau saya orangnya begis, mana ada cucunya berani naik ke badan yang injek-injek. Dan kalau saya pulang ke Jakarta gitu, berpisah tuh pada nangis-nangis cucu saya. Padahal pisahnya mungkin sebulan sekali kan saya pulang ke Medan, nangis-nangis. Masa orang bengis begitu ditangisin oleh cucu-cucunya, oleh anak-anaknya. Tapi mereka nggak kenal saya. Saya ini pemelihara ayam, ya kan, mana ada orang yang suka bermain-main dengan hewan ternak bengis. Hewan ternaknya pun nggak mau dekat sama dia, nggak mau zina. Sebab hewan ini punya punya insting yang halus. Saya kuda aja saya panggil dari jauh bisa datang. Ayam pun saya panggil, biarpun bukan ayam saya panggil bisa datang tuh ayam. Kan dari situ
bisa dilihat. Dan tidak ada satu kawan saya sejak kecil, kawan saya SD, SMP, SMA, kuliah, sampai mancanegara. Tidak ada yang mengatakan saya itu ekstrim atau bengis atau kejam, tidak ada. Dan tidak pernah ada orang yang berurusan uang dengan saya. Tertipu kah atau utang nggak bayar kah? Belum ada. Begitu. Berarti memang benar ya Tengku ya, tak kenal maka tak sayang. Oke Tengku, makasih banget sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Sehat selalu Tengku. Terima kasih. Dan netizen, demikian perbincangan saya bersama Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.